Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di praktikum terakhir teori bahasa dan otomata. Hari ini kita akan membahas tentang pushdown automata atau biasa disingkat PDA. Mari kita mulai dan perhatikan baik-baik karena kita akan banyak bermain dengan logika dan tabel transisi. Secara konsep dasar, PDA adalah mesin otomata yang diimplementasikan dengan memori tambahan berupa stack. Berbeda dengan mesin otomata biasa, PDA mempunyai ingatan ekstra. Stack ini hanya mempunyai dua operasi. Yang pertama itu push atau masuk dan pop yaitu keluar. Prinsip kerjanya itu adalah LIFO, last in first out. Artinya elemen terakhir yang masuk akan menjadi yang pertama keluar. Bayangkan seperti tumpukan piring, piring yang terakhir kalian taruh di atas tumpukan, pasti itu yang akan diambil duluan. Mesin stack akan selalu memproses data dari bagian atas tumpukan, atau disebut top of stack. Untuk membangun mesin PDA, itu kita punya 7 tapel. Yang pertama itu key. Key itu himpunan stata. Ini adalah ruang kontrol atau kondisi mesin. Yang kedua adalah key 0, pintu masuk pertama saat mesin dihidupkan. Yang ketiga ada alfabet input, blok-blok input yang berjalan di atas ban berjalan. Yang keempat itu ada alfabet stack. Ini jenis blok yang bisa dimasukkan ke dalam tabung memori. Yang kelima ada Z0. Ini simbol awal stack, blok fondasi yang diletakkan permanen di dasar tabung saat mesin baru menyala. Yang keenam ada A, himpunan stata penerima, pintu keluar atau tanda bahwa mesin sukses menerima input. Dan yang terakhir ada fungsi transisi. Ini adalah buku panduan yang menentukan apa yang harus mesin lakukan. Bagian terpentingnya itu adalah kita tuh membaca fungsi transisi. Aturannya itu mesin hanya bisa bergerak jika ketiga kondisi yaitu stata, input, dan top stack cocok persis dengan tabel. Misalnya itu ada aturan jika mesin sedang berada di state key 0 dan membaca input A serta puncak stacknya itu adalah Z0, maka aksinya adalah mesin itu tetap di key 0 lalu lakukan push atau masukkan A ke dalam stack di atas Z0. Tipe pertama itu adalah DPDA atau PDA deterministik. Karakteristik utamanya itu satu instruksi, satu jalan. Untuk setiap kombinasi kondisi hanya ada maksimal satu kemungkinan aksi, sehingga langkah mesin sangat pasti dan dapat diprediksi. Mari kita perhatikan spesifikasi mesin kita hari ini. Statanya itu ada key 0, key 1, dan key 2. Penerimanya adalah key 2. Inputnya itu ada A, B, C, dan isi stack bisa berupa A, B, dan Z0. Kita akan berpatokan pada tabel transisi di sebelah kanan untuk mengerjakan soal. Contohnya itu kita ingin mengecek apakah string ABCBA diterima oleh mesin DPDA ini. Perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita berada di state awal. Input utuh yaitu key 0, ABCBA, stack awalnya itu Z0. Kita di key 0, baca input awalan A, top stacknya itu kan Z0. Nah, kalau kita lihat tabel nomor 1, hasilnya itu posisi kita itu di key 0, terus yang A-nya itu dimasukin ke atas Z0. Jadi sekarang itu sisa inputnya itu BCBA, terus dan A-nya itu dipush ke stack. Jadi statusnya itu posisi kita di key 0, sisanya itu BCBA, dan hasilnya itu AZ0. Lalu di key 0 kita baca B, top stacknya itu A. Key 0 baca B, top stacknya itu A. Lihat tabel di nomor 4. Hasilnya itu key 0 BA. Artinya kita push B ini ke si A. Jadi sekarang itu posisinya itu kita di key 0, sisa yang harus dicek itu CBA, terus top stacknya itu jadi B. Nah sekarang di key 0 kita baca C. Key 0 baca C, top stacknya itu B. Key 0 baca C, top stack B itu ada di langkah 9.
hasilnya itu posisi kita di Q1 dan top stacknya itu tetap B. Jadi sekarang itu kita di Q1, sisa huruf yang harus dibaca itu B sama A, dan top stacknya tetap B. Terus di Q1 kita baca B, top stacknya B, itu lihat di tabel nomor 11. Jadi karena posisi kita sekarang di Q1 dan hasilnya itu dia Q1 dan epsilon, artinya pop atau hapus elemen yang atas. Jadi di langkah keempat ini, posisi kita di Q1, huruf yang harus dibaca itu A, dan top stacknya itu A, karena yang B-nya itu dihapus karena ada tanda epsilon. Lalu di langkah kelima, kita posisi di Q1, kita mau baca A dengan top stacknya itu A. Lihat di tabel nomor 10. Posisi Q1, inputnya A, kita mau baca top stacknya itu A. Nah, sekarang posisi kita tetap di Q1 dan top stacknya itu dihapus karena ada epsilon. Jadi sekarang posisi kita di Q1, karena A-nya itu udah habis, maka kita itu hampa. Dan karena hasilnya itu epsilon, maka yang A-nya ini tuh dihapus, jadi sisa Z0. Nah, terus di Q1 epsilon Z0 itu ada di tabel nomor 11. Hasilnya itu Q2 hampa sama Z0. Jadi yang langkah yang string ABCBA ini tuh diterima. Karena Q2 itu tuh ada di stata penerima. Selama posisinya itu ada di Q2, dia tuh bakal tetap diterima gitu. Terus gimana kalau string ACB? Kita mulai dari Q0, baca A, posisinya di Z0. Nah, Q0 baca A posisi di Z0 itu hasilnya kita posisinya tetap di Q0. Terus yang A dimasukin ke stack di atas Z0. Jadi posisi kita di Q0, sisa string yang dibaca itu CB. Terus top stacknya itu jadi A. Nah, di Q0 inputnya C. Q0 inputnya C. Terus top stacknya A, itu dia posisinya di Q1. Di Q1, terus string yang dibaca itu B, dan top stacknya itu tetap A. Sesuai di tabel nomor 8. Selanjutnya posisi kita itu ada di Q1, kita mau baca B dan top stacknya itu A. Karena di tabel itu nggak ada, di tabel transisi itu nggak ada di posisi Q1 inputnya B dan bacanya A, maka yang string ACB ini tuh dinyatakan crash atau ditolak. Sekarang kita masuk ke NPDA atau PDA non-deterministik. Jika DPDA itu jalurnya tunggal, NPDA ini sifatnya satu kondisi banyak jalur atau bercabang. Dalam satu kondisi, input dan stack itu dapat bisa menebak dan menciptakan cabang realitas atau timeline yang berbeda. Kalau kita perhatiin dari tabel 1 sampai 6, itu tuh ada 2 buah hasil yang dikurung untuk satu kondisi yang sama. Statanya Q0, inputnya A, dan top stacknya itu Z0. Artinya mesin tuh bisa milih yang mana aja gitu. Kalau kita lihat contoh untuk string ABA, karena NPDA dari awal, dari langkah awal tuh kita udah punya 2 opsi dari tabel. Yang pertama itu posisi kita itu di Q0, kita mau baca A, top stacknya itu Z0. Ini tuh ada di langkah 1.
dia tuh ada dua hasil. Yang pertama itu posisi kita tetap di Q0, string yang harus dibaca itu sisa BA, sama yang A-nya ini tuh dimasukin ke top stack. Lalu yang kedua itu posisi kita itu ada di Q1, string yang dibaca itu BA, nah terus top stack-nya itu tetap Z0. Kita mau ngecek nih yang pertama ini dulu. Posisi di Q0, kita mau baca B, top stack-nya itu A. Q0 baca B, top stack-nya itu A, ada di langkah 4. Ada di langkah 4. Nah, ini tuh hasilnya itu posisi kita itu tetap di Q0. Salah. Posisi kita itu tetap di Q0, string yang dibaca itu sisa A, dan B-nya ini tuh dimasukin ke top stack. Jadinya itu top stack-nya itu BAZ0. Lalu yang kedua itu kan dia kan ada dua hasil nih, Q0 sama Q1 di tabel nomor 4. Yang kedua itu posisi kita itu di Q1, stack yang harus dibaca itu yang A, lalu top stack-nya itu jadi A Z0. Nah, ini kan yang dua ini itu dari sini. Nah, kita mau baca yang ini. Posisi kita di Q1, terus inputnya itu B, top stack-nya itu Z0. Q1 B Z0. Karena kan di sini tuh nggak ada di tabel transisi itu kan nggak ada stack Q1 input B top stack-nya Z0, maka yang ini tuh dinyatakan crash. Jadi kita lanjut ngecek yang dua ini aja. Nah, dari Q0 kita baca A, lalu inputnya B, baca input B itu tuh ada di tabel 5. Dia tuh hasilnya posisi itu tetap di Q0. Karena A itu udah selesai dibaca, maka kita tulis epsilon. Lalu inputnya itu jadi top stack-nya itu jadi ABA Z0. Lalu yang kedua itu posisinya itu di Q1, sama ini ditulis epsilon karena huruf setelahnya itu udah nggak ada, setelah A itu udah nggak ada, jadi ditulis epsilon. Lalu top stack-nya itu B, jadi top stack-nya itu sekarang posisinya itu di stack-nya itu di Q1, inputnya epsilon, dan top stack-nya itu di B. Lalu yang ketiga itu kita mau ngecek yang Q1 input A, terus top stack-nya A. Q1 input A, top stack-nya itu A. Nah, di sini tuh berubah jadi Q1. Terus ini hampa karena huruf setelahnya udah nggak ada. Nah, terus yang A ini kan inputnya kan hasilnya itu kan hampa. Jadi yang A ini tuh dihapus. Jadi dia sisa Z0. Nah, terus dari Q0, epsilon sama A, kita mau ngecek lagi nih. Q0, stack-nya di Q0, inputnya epsilon, terus top stack-nya itu A. Itu hasilnya itu Q1. Posisi kita berubah sekarang di Q1. Ini masih sama epsilon karena huruf setelahnya nggak ada. Dan top stack-nya itu tetap A. Lalu di sini kita mau ngecek yang Q1, stack-nya Q1, inputnya epsilon, terus top stack-nya B. Q1 nah karena di sini kan di tabel transisinya itu kan nggak ada ya, dia cuman ada Q1 epsilon, top stack-nya itu Z0, maka yang ini tuh dinyatakan crash. Terus kita ngecek yang Q1 epsilon Z0 karena di sini itu ada. Jadi sekarang posisi kita itu di Q2.
terus karena dia itu epsilon hampa, jadi outputnya itu yang top stacknya itu nggak ada. Jadi sekarang posisi kita di Q2, kita baca epsilon, terus top stacknya itu nggak ada abis. Kita mau ngecek yang ini dulu selanjutnya. Posisi sekarang itu stacknya itu di Q1, terus kita baca inputnya itu epsilon dengan outputnya itu A. Q1, oh di tabel transisi itu kan nggak ada, jadi yang ini tuh kita nyatakan crash. Nah ini kan udah masuk ke Q2, karena Q2 itu sesuai aturan yang di sini diterima, maka string ABA ini itu diterima karena dia tuh udah masuk ke Q2 gitu. Lalu untuk string BBAA caranya sama kayak yang tadi. Pertama itu kita harus tahu stacknya itu di mana, inputnya apa, sama top stacknya itu apa. Cuman di sini tuh hasilnya crash karena kan di sini kita lihat Q0 inputnya epsilon, terus baca A. Q0 input epsilon baca A, itu kan di hasilnya itu posisi stacknya di Q1, kita baca epsilon, terus inputnya itu kan A. Nah di sini tuh dinyatakan crash karena di tabel itu udah nggak ada lanjutannya, dan di sini tuh cuma berhenti di Q1, sedangkan stata penerima itu di Q2 gitu. Sebagai kesimpulan, apa bedanya DPDA dan NPDA? Berdasarkan karakteristik jalur, DPDA itu tunggal, linear, dan pasti, sedangkan NPDA itu bercabang seperti multiverse. Isi tabelnya itu DPDA itu maksimal punya satu hasil per kondisi. NPDA itu bisa punya lebih dari satu hasil per kondisi. Syarat ditolak, DPDA itu akan ditolak jika jalur tunggalnya gagal atau berhenti. Sedangkan NPDA itu ditolak hanya jika semua cabang jalurnya gagal atau berhenti. DPDA itu lebih kaku, sedangkan NPDA sangat fleksibel karena bisa menebak jalur. Walaupun cara kerjanya beda, mereka itu punya prinsip yang sama, yaitu LIFO sebagai inti ingatannya. Itulah penjelasan mengenai push dan automata dan langkah demi langkah cara membaca fungsi transisinya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.